Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kalau Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, kita akan hari ini membahas tentang tema bagaimana membangun hubungan dengan manusia gitu ya. Ini belajar tentang people skill. Jadi judul kali ini, pahami 4 kepribadian manusia ini supaya kamu bisa lebih lancar dalam berbisnis dan lebih maju dalam berkarir. Oke, setelah yang satu ini. Oke teman-teman, dalam membangun sebuah usaha atau membangun sebuah bisnis, tidak luput dengan yang namanya kita membangun hubungan dengan manusia, gitu ya, networking dengan yang lain, ya kan, atau kita sebut dengan people skill. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan orang lain. Itu hal yang penting yang kita harus pelajari untuk bisa membuat bisnis kita lebih sukses, membuat karir kita juga lebih maju. Nah, oke, kita akan membahas bagaimana ada 4 kepribadian manusia ini yang harus kita pelajari, yang kita harus kita bisa beradaptasi dan bisa belajar untuk memahami cara mereka berinteraksi, bagaimana cara mereka memutuskan sesuatu, ya kan, bagaimana mereka menjalani kehidupan sehingga kita bisa membangun hubungan dengan mereka jauh lebih baik. Oke, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama yaitu kepribadian namanya sanguin. Nah, kepribadian sanguin ini kepribadian yang ceria, periang, ya, orangnya sangat ramah, sangat ceria, dan ini suka bercanda gitu ya. Dan kepribadian ini seringkali kalau kita lihat ya, di perkumpulan ada teman-teman yang rame, ada komunitas, contohnya komunitas sepeda gitu atau komunitas apapun lah ya, di satu kafe atau tempat, itu yang ketawanya paling keras. Biasanya yang lain ketawanya pelan gitu kan, ini ketawanya paling keras dan suka bercanda biasanya. Nah, ini kepribadian yang sanguin. Kita akan menuju yang kedua teman-teman, yaitu kepribadian melankolis. Nah, kepribadian melankolis ini biasanya mereka lebih cenderung menggunakan perasaan mereka, ya kan. Mereka kalau berpikir itu harus berpikir 2 kali, 3 kali lebih jauh dibanding orang biasanya, ya kan. Melankolis itu biasanya gampang disentuh hatinya, ya kan. Terus lebih mudah baper, bawa perasaan. Nah, itu orang-orang melankolis teman-teman. Sehingga kita akan tahu mungkin di sebuah kelompok, ya, sebuah kelompok kalau ada orang yang memahami pembicaraan dengan begitu serius dan dia, pemikirannya tuh detail dan dia bisa memberikan satu pernyataan yang yang nggak dipikir orang lain gitu. Dan dia bisa konkret dengan detail menjelaskan sesuatunya, pembicaraan itu bisa diringkas, dirangkum dengan sangat jelas oleh sang melankolis. Nah, ini kepribadian yang kedua, oke? Yang ketiga teman-teman yaitu kepribadian koleris. Nah, koleris ini biasanya orang yang tegas, lugas, ya, orang yang to the point, nggak banyak neko-neko. Dia pokoknya yang benar seperti ini dia akan ungkapkan. Ya, dia biasanya nggak peduli juga dengan orang lain mungkin tersinggung dengan omongannya dia nggak terlalu peduli. Yang penting ini adalah kebenaran dia ucapkan. Nah, seringkali orang-orang seperti ini bisa punya leadership yang baik, ya, punya leadership yang baik. Dan ketika kita di kelompok, kita bisa lihat orang yang koleris biasanya dia vokal. Dia ketika dia menceritakan atau dia bercerita sesuatu, orang akan mendengarkan. Orang akan mengikut. Orang bisa follow dia. Nah, itu kepribadian yang koleris, ya. Kepribadian yang terakhir teman-teman, kepribadian yang keempat yaitu kepribadian plekmatis. Ya, plekmatis ini berarti orang yang seringkali pembawa damai. Pembawa damai ini ya udah ikut aja, ya mudah ikut. Lalu kalau ditanya gimana makanannya, enak, lumayan, ya lumayan. Biasanya kalau orang yang sering ngomong lumayan, teman-teman, itu biasanya orang yang plekmatis. Ya, dia mudah dipengaruhi, sangat mudah dipengaruhi. Makanya orang yang koleris dan plekmatis ini mereka cocok karena yang satunya suka memengaruhi, yang satunya suka dipengaruhi. Nah, ini kepribadiannya seperti itu. Kita paling mudah teman-teman kalau mau lihat, Pak, kan kalau kita menyimpulkan orang ini karakter yang mana agak susah. Kita lihat dari cara makannya. Ini paling mudah, saya kasih tahu nih buat teman-teman. Kalau Anda lihat ada orang yang makan, ini contohnya buah apel gitu, lagi makan apel, orang sanguin akan langsung makan tanpa berpikir panjang. Makan ya, walaupun itu misalnya apelnya ada racunnya atau apa, dia nggak peduli. Yang penting makan dulu. Orang sanguin itu sedikit ceroboh. Ya, dia pokoknya happy, senang makan, enak, cukup.
ya. Dia nggak peduli ini ada isinya apa, yang penting dia makan dulu, pikir belakangan. Nah itu orang yang sanguin. Orang yang melankolis itu kebalikannya teman. Ya tipe yang kedua orang yang melankolis itu kebalikannya. Dia kalau lihat apel mau dimakan itu dilihat dulu, dipandangin dulu, diputer-puter, ini ada racunnya enggak, ini sehat atau enggak, ini masih bersih enggak, ini udah dicuci belum, baru dimakan. Jadi pikir panjang dulu, diperhatikan dulu baru dimakan. Beda sama sanguin nggak pikir panjang langsung makan, yang penting enak ya. Yang ketiga yang koleris, dia makan langsung ya. Lalu orang kalau tanya sama dia gimana rasa apelnya, oh ya seperti apel pada umumnya, cukup. Yang penting sudah saya makan, saya kenyang, cukup. Tegas ya, lugas, dia ngomong apa adanya. Ya apelnya kalau memang nggak enak ya dia ngomong nggak enak, sorry nggak enak nih, udah lain kali aja saya makannya. Itu dia nggak pikir panjang, yang penting dia mikir ini saya bisa kenyang, enak, cukup. Nggak terlalu banyak dipikir, dan dia sangat lugas ya, sangat tegas dengan apa yang dia katakan. Kalau dia ngomong enak ya enak, kalau dia ngomong nggak enak ya nggak enak gitu ya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, kepribadian plekmatis ya. Seringkali kalau ketika makan ya dia dimakan dengan pelan-pelan ya, dinikmati sambil enjoy. Enak nggak? Lumayan ya. Mau lagi nggak? Boleh. Jadi dia ikut terus. Dia ingin menyenangkan orang juga. Dia ingin orang itu bisa damai ya, cinta damai. Orang tuh semua rukun, semuanya sejahtera. Beda sama koleris, kalau ngomong nggak enak ya dia ngomong apa adanya, nggak enak, walaupun jadi musuh ya terserah, yang penting saya ngomong nggak enak, memang nggak enak. Kalau mau musuh sama saya silakan, karena ini saya ngomong jujur. Tapi kalau orang pragmatis, walaupun ini kurang enak, oh ya cukup, lumayan ya, supaya apa? Supaya semuanya damai, semuanya tenang. Nah, hari ini kita bisa belajar teman-teman ya. Kepribadiannya berbeda-beda, cara mengatasi orangnya pun berbeda-beda. Kalau Anda menawarkan suatu bisnis atau proposal bisnis kepada orang, menjelaskan usaha Anda, atau mungkin Anda lagi menjual ke customer Anda, lagi kalau kita bicara itu lagi sharing dengan customer Anda dengan kepribadian yang berbeda-beda, kita harus tahu caranya. Contoh, kalau orang-orang contohnya sanguin gitu ya. Sanguin tuh paling suka dipuji, ya kan? Dipuji. Orang itu pokoknya senang, bahagia, suka. Kalau kita ketemu sama sanguin, kita harus sering bikin jokes, bikin sesuatu hal yang bikin dia tertarik, lucu. Wah, kok lucu ya? Akhirnya mereka akan tertawa. Ketika tertawa, apapun yang Anda jual teman-teman, itu akan pasti lebih banyak closingnya. Ya, buat dia ketawa, buat dia nyaman, buat dia tuh happy. Kalau dia happy, dia akan beli produk Anda lebih banyak. Itu kunci dari orang yang sanguin. Kalau kita lihat orang ini sanguin, wah ini suka ketawa, suka bikin lelucon dan lain-lain, kita harus ikutin dia, belajar seperti itu ya. Bikin jokes yang jangan garing gitu, bikin jokes yang memang lucu, yang bikin dia itu wah happy. Orang yang kedua yang melankolis teman-teman, orang yang mikir panjang, kita jangan ajak dia untuk ketawa, jangan ajak dia untuk bikin jokes. Kalau kita bikin jokes sama dia pikir ini nggak serius, nggak bonafit. Kita harus bikin data, ya kan, ini produk ini datanya seperti ini, semuanya jelas lengkap, harganya lengkap, ini keunggulannya apa, datanya semuanya ada. Ketika Anda menyodorkan data kepada dia, orang melankolis akan senang. Wah ini lengkap sekali, ya detail sekali, ini seperti yang saya mau, ini saya butuhkan produk ini. Oke, yang kedua. Lalu kalau kepribadian koleris teman-teman, dia suka yang tegas ya. Kita harus berikan sesuatu data yang jelas, ya, yang sangat jangan bertele-tele, jangan terlalu detail. Yang penting gambaran besarnya seperti ini. Ya, kita bisa berikan informasi yang jelas, tegas, yang nggak perlu detail. Yang penting ini dia paham dengan apa yang kita maksudkan. Nah, dan berikan satu penawar yang sangat menarik, yang bikin dia ini logikanya berpikir, wah kalau nggak saya ambil ini sayang sekali. Nah, harus dengan tulisan yang sangat tegas dan jelas. Jangan bikin tulisan yang kecil-kecil seperti melankolis yang suka lihat data yang kecil-kecil. Dia nggak suka, dia suka yang yang jelasnya seperti apa, to the point-nya gimana. Jadi langsung kasih to the point kepada dia. Ini seperti ini ya. Yang terakhir, kalau kita kepribadian yang plekmatis, dia akan cinta damai gitu ya. Dia akan dia akan lebih mengiyakan kepada Anda. Oh ya, oke. Dia akan lebih ngomong, oh oke, bagus ya kan. Walaupun dalam hati sebetulnya dia menolak proposal bisnis kita, itu bisa saja. Ya, makanya kalau dengan orang yang plekmatis, kita harus sering dengan ajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan yang kita harus gali.
ini betul-betul nggak dia ini menganggap bisnis kita ini bagus, menganggap produk yang kita tawarkan ini bagus. Kita sering bertanya kepada dia. Ya pancing pertanyaan, jangan sampai dia itu cuma jawabannya ya atau tidak. Jangan kita yang memengaruhi, tanda kutip, jangan cuma kita itu yang bikin dia menjawab ya, menjawab tidak gitu. Tapi biarkan dia berpendapat. Sering ajukan pertanyaan supaya dia berpendapat. Nah ini jadi kita acuan kita ya teman-teman ya. Ada yang pribadi seperti ini, seperti itu. Ada 4 kepribadian yang berbeda ini. Kita mengatasi orangnya berbeda. Kita cara bicara dengan customer pun berbeda. Cara untuk closing mereka atau mungkin follow up mereka juga berbeda. Ya jangan semua disamaratakan. Kalau Anda dengan orang koleris, Anda kasih data yang detail, orang koleris nggak suka, ya kan? Atau mungkin dengan ketawa-ketawa, dengan satu jokes, dengan satu yang terlalu santai, orang koleris ngomong, kamu jangan buang waktu saya nggak punya banyak waktu, sorry, tolong to the point. Nah itu, kalau Anda juga ngomong sama orang sanguin, tapi Anda terlalu tegas, Anda terlalu to the point, orang sanguin nggak suka. Ya orang sanguin sukanya ya dimulai dengan satu hal yang menarik, satu hal yang bikin mereka itu bisa ketawa atau mungkin mereka itu lebih happy. Nah itu mereka lebih senang. Sama juga dengan orang melankolis. Kalau orang melankolis Anda tawarkan dengan banyak pertanyaan kepada dia, ya dia akan merasa terintimidasi. Beda sama orang yang pragmatis. Pragmatis dia lebih suka ditanya, ya. Mereka lebih suka dikasih satu, ayo pendapatnya gimana, ya kan, kita yang melayani mereka. Tapi orang melankolis jangan terlalu banyak ditanyain sesuatu karena dia akan terintimidasi. Lebih baik kita langsung berikan datanya ini, kita jelaskan dengan detail, dengan rinci, dengan sangat-sangat rinci dan sangat-sangat jelas, detail. Nah, orang melankolis akan senang. Sedangkan orang pragmatis juga sama, jangan kita kasihkan yang detail-detail semua. Kalau kita kasih yang detail semua ke orang pragmatis, dia akan oh iya oke. Dia cuma oke doang, tapi nggak ada reaksinya atau mungkin jangan-jangan nggak akan beli produk Anda. Nah itu kita harus belajar. Oke, jadi mungkin itu aja sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat. Share ke teman-teman Anda kalau ini merasa videonya positif dan bisa membangun. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.